Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sekarang kita berada di kelas 7. Itu membahas bab 9 tentang hukum nun mati atau tanwin dan mim mati. Sebelum kita ke pembahasan tentang hukum nun mati, kita harus mengetahui yaitu apa yang kita harus mengetahui tentang hukum nun mati. Sebelum kita belajar tentang hukum nun mati, hukum yang lain gitu, hukum tentang membaca Al-Quran gitu ya, kita harus tahu tentang ilmu tajwid. Kenapa? Karena ilmu tajwid merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau menerangkan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan begitu, Allah memerintahkan membaca Al-Quran secara tartil, yaitu membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dengan terang, teratur, dan tidak terburu-buru, serta mengenal tempat-tempat waqaf sesuai aturan tajwid. Jadi, gunanya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu untuk kita mengetahui huruf-huruf mana atau waqaf-waqaf mana yang harus kita pelajari. Karena membaca Al-Quran itu wajib, namanya belajar gitu kan. Membaca Al-Quran tidak hanya membaca saja gitu. Membaca Al-Quran itu kalian harus tahu tanda berhentinya di mana, hukum-hukumnya ada di mana aja, misalnya hukum nun mati apa aja yang ada, terus nun mati ada apa aja yang tertera gitu ya. Selanjutnya kita ke materi intinya. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, tanwin itu yang an, in, un. Kalau nun mati itu yang atasnya sukun. Ya. Nah, nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, hukum bacaannya ada 4, yaitu ada izhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Pertama, izhar. Izhar artinya jelas atau terang. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Tahu nggak salah satu huruf halki apa? Salah satu huruf halki itu salah satu huruf hijaiyah, tetapi salah satu huruf dari izhar gitu. Ketentuan dari izhar itu huruf apa aja nih? Nah gitu kan. Maka hukum bacaannya disebut izhar. Huruf-huruf halki itu ada 6, yaitu ada alif, ada ha, ada ho, ada ain, ada ghain, ada ha. Nah, itu ada 6 ya. Nah, contohnya itu, situ ada. Yang pertama itu tentang alif. Alif itu alif bertemu nun mati bertemu dengan alif. Apa itu? Man amana. Man amana. Nah, itu kan nun mati bertemu dengan alif. Nah, kalau tanwin itu misalnya huruf tanwin bertemu dengan alif. Rasulun amin. Nah, rasulun amin tanwin bertemu dengan alif. Selanjutnya, idgham. Yang kedua itu idgham. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf dari huruf ya, nun, mim, waw, lam, ro. Kalau dibacanya itu yarmaluna. Yarmaluna, kenapa? Huruf idgham itu ada 6. Dibaca semuanya itu ada yarmaluna. Akan tetapi idgham dibagi 2. Nah, huruf-huruf idgham itu ada yarmaluna, maka wajib dibaca idgham. Cara membacanya seolah mentasydidkan nun mati bertemu tanwin ke dalam huruf hidup sesudahnya, sehingga bunyi nun mati atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Nah, idgham terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada idgham bigunah dan ada idgham bila gunah. Nah, idgham bigunah itu
memasukkan artinya tuh. Idgham bigunah itu artinya memasukkan atau meluburkan dengan dengung. Gunah. Dengung itu gunah, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Nah, hurufnya itu ada apa aja? Yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Itu adalah huruf bigunah. Nah, hukum bacaannya wajib dibaca berdengung. Berdengung, bigunah. Itu dengan meleburkan suara nun, mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Nah, hukum bacaannya wajib dibaca izhar atau bunyi nun mati dibaca jelas. Contohnya, sinwanun, itu kan sinwanun, kayak dunya, nun mati bertemu dengan ya, jadi dengung kan dunya, bisa dunya gitu kan, dunya gitu kan. Bunyanun, jadi kan kalau misalnya bunyi itu dileburkan, dimasukkan dengung akan tetapi di dengung dileburkan gitu. Nah, sedangkan yang bila guna itu artinya memasukkan atau meleburkan tanpa dengung. Nah, kan kalau misalnya biguna itu dunya gitu. Dunya. Ada berdengung ya, dunya gitu ya. Nah, kalau misalnya bila guna itu tanpa berdengung. Nah, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf bila guna yaitu lamro, lari. Kalau dibacanya itu lari ya gitu. Nah, hukum bacaannya tidak boleh berdengung, tetapi wajib melebur nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, gitu kan ya. Contoh bacaan idgham bila gunah yaitu min rabbik gitu kan, min rabbik. Jadi si dengungnya tuh di tidak ada gitu, tanpa dengung. Kan kalau misalnya tadi yang digunakan itu dunya kayak ada ngedengungnya gitu. Nah kan kalau misalnya bacaan idgham bila guna itu min rabbik gitu kan, tidak tidak berdengung gitu. Nah, yang ketiga itu ada iklab. Nah, iklab artinya membalik atau mengganti apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaannya disebut iklab. Nah, cara membacanya adalah bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim, huruf iklab. Hanya ada satu, yaitu huruf ba. Nah, contoh bacaannya itu mim ba'di. Misalnya nun mati ketemu ba itu dibaca mim ba'di kayak mim ba'dihim. Nah, kedua itu bashir. Nah, tanwin bertemu dengan ba, jadi bacanya kayak mim. Bashir gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ikfa. Ikfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan nun mati atau tanwin. Maksudnya, bunyi nun mati atau tanwin dibacakan samar antara jelas dan dengung. Nah, serta cara membacanya ditahan sejenak. Nah, hukum bacaan ikfa apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikfa, yaitu huruf ikfa itu ada 15 jumlahnya. Ada apa aja? Ada ta, ada sa, ada ja, ada da, ada za, ada zai, ada sa, ada sya gitu kan. Ada so, ada do, ada po, fa, ko, ka. Nah, itu kan ada 15. Nah, contoh bacaan ikhfa itu contohnya misal fama tabi gitu kan. Disamarkan, membunyikan faman tabi antara faman tabi dan famang tabi gitu kan. Kalau famang tabi
samar. Berarti kan wajib dibaca sama antara jelas dan dengung gitu kan. Famang tabiun gitu. Itu ikhfa. Selanjutnya kita ke materi yaitu tentang hukum bacaan mim mati. Nah, hukum mim mati merupakan salah satu dari ilmu tajwid. Sebagaimana halnya hukum nun mati. Nah, mim mati atau mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka memiliki 3 hukum bacaan, yaitu ada apa aja? Ada ikhfa safawi, ada idgham mimi, dan idgham safawi. Idhar safawi. Nah, yang pertama, ikhfa safawi. Ikhfa safawi adalah menyembunyikan atau menyamarkan huruf mim. Menyamarkan huruf mim. Nah, menyamarkan huruf mim itu seperti apa? Menyamarkan huruf mim. Jadi, apabila adapun cara membacanya harus dibunyikan sama-samar dari bibir, di bibir dan didengungkan gitu. Contohnya apa? Contohnya ada nanti ya. Contohnya nih. Contoh ikhfa safawi. Contoh ikhfa safawi itu ada mim mati bertemu huruf ba. Yaitu wama lahum bizalik. Wama lahum bizalik. Yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, huruf mim mati juga bertemu dengan huruf ba, yaitu tarmihim bihijarotin. Tarmihim bihijarotin. Nah, di situ kan mim mati bertemu dengan ba gitu ya. Tapi disamarkan gitu. Membunyikan atau menyamarkan huruf mim mati. Tarmihim bihijaratin gitu. Dan tarmihim ada mim, tarmihim gitu ya. Yang kedua itu tentang idgham mimi. Hukum bacaan disebut idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Nah, cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi sering pula disebut idgham mutamasilain atau idgham yang hurufnya serupa atau sejenis ya. Contohnya wama lahum minallah, wama lahum minallah. Kan wama lahum minallahi itu kan ya huruf mim mati bertemu dengan mim. Jadi mim mati bertemu dengan huruf mim. Itu dinamakan idgham mimi gitu ya. Yang kedua, in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin gitu kan ya. Di situ ada tuh. Kalau in kuntum itu maksudnya apa? Maksudnya nun mati ketemu dengan huruf K itu ikhfa. Nah, mu'mininnya itu kuntum mu'minin. Itu adalah idgham mimi gitu ya. Nah, yang terakhir itu kita membahas izhar safawi. Nah, izhar safawi artinya apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, maka huruf bacaannya disebut izhar safawi. Nah, cara membacanya bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan menutup mulut gitu kan ya. Tanpa berdengung di bibir gitu. Dengan menutup mulut, tanpa ya. Nah, huruf-huruf izhar safawi itu ada 26. Ada apa aja? Ada alif, ada ta, ada sa, ada ja, ada ha, ada ho, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai, ada sin, ada sya, so, zo, ko, zo, nga, ko, fa, ko, ka, la, nun, waw, ha, ya. Nah, itu huruf izhar safawi. Contoh dari izhar safawi misalnya dari alif yaitu falahum ajrun. Falahum ajrun. Jadi kan kalau misalnya idgham mimi itu kan wama lahum minallah.
wa ma lahum minallah. Jadi mim ketemu mim, jadi kayak mimnya didengungkan. Sedangkan kalau misalnya ijazah safawi tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Jadi suara mimnya itu disuarakan. Wa ma lahum ajrun. Wa ma lahum ajrun gitu kan. Itu huruf untuk mim mati bertemu dengan huruf alif ya. Terus kalau misalnya mim mati bertemu dengan ta, jannatil tajri. Jannatil tajri gitu ya. Jannatil tajri. Nah, jannatil tajri itu apa? Tanwin bertemu dengan ta gitu ya. Tanwin bertemu dengan ta. Nah, itu adalah ijazah safawi. Nah, di akhir pembelajaran ini, Ibu tugaskan kepada kelas 7 untuk mengerjakan soal itu kalian mencari ayat-ayat apa aja nih dalam Al-Quran. Misalnya dalam Ibu meminta kalian mencari hukum-hukum bacaan ini di juz 30. Jadi situ kalian cari ayatnya, ayat berapa, surat berapa. Misalnya gitu, ayat berapa, surat apa, gitu dituliskan ya. Nah, ayat apa, surat apa gitu. Supaya kalian juga paham gitu. Oh, ternyata di juz 30 ada nih tentang idhar, ada nih tentang ikhfa gitu ya. Sama-sama kita belajar. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.